Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya syafi'al ya sayyidi ya ayyuhal salamun alaikum wanzurina ya sayyidi Al-Fatihah. Ya, dulu janjian sebelum ngaji ini Pak Rahmat untuk yang juz 1, saya juz 2. Ternyata Pak Rahmat gak ngaji. Ya sudah, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumi fid darini amin amin. At-taqrirat as-saditah fil masail al-mufidah ismul buyu' wal faraid Lisayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu'i. Kitab menjelasake berbagai macam transaksi. Ta'riful bai'i utawi definisine bai', pengertiane bai', lughatan kelawan cara bahasa iku muqabalatu syai'in, bandingine barang siji bisai'in kelawan barang sing liya, ala sabilil muawadhati ing atase cara ijol-ijolan, ing atase dalan saling tukar. Sedangkan pengertian bai' syar'an kelawan cara syarak istilah terminologi iku aqdu muawadhatin, transaksi ijol-ijolan, tukar menukar, maliyatin sing bangsa bondo, tufidu kang aweh faedah apa aqdu muawadhah, aweh faedah milka ainin ing duweni hak memiliki barang. Utawa aweh kepemilikan barang. Au manfaatin utawa aweh hak manfaat alat takbidi ing atase selawase. Footnote yaqulu al ulama'u yuqaddamu didinginake apa al kalamu pembahasan fi rubu'il ibadati ing dalem masalah ibadat li anal maksuda krana sak temene sing disejo minha saking ibadat iku at-tahsilu, pencapaian al-ukhrawiyyu kang bangsa akhirat.
Wahia utawi ukhrawi iku ahammuma penting-pentinge perkara khuliqa kang diciptakake lahu kanggone ma apa al insanu menungso. Sumayakunu tumuli ana apa al kalamu pembahasan akibahu ing dalem sakwise al kalam fi rub'il ibadat bicara an rub'il muamalati saking masalah muamalah transaksi. Wahia utawi al muamalat iku al buyu'u transaksi bai'un buyu'un allati kang al maksudu kang utawi sing disejo minha saking allati iku at-tahsilu pencapaian ad-dunyawi kang bangsa dunya liyakuna supayane ana apa ad-dunyawi ana iku sababan dadi sebab li ukhrawiyin maring mencapai hal akhirat perkara akhirat. Wa yu'akharu lan dikerekake anhuma saking dunyawiyun wa ukhrawiyun apa rub'un nikahi permasalahan nikah li anna syahwatahu krana syahwate insan iku mutaakhiratun keri an syahwatil batni saking syahwat batin dadi dunyawiyun dhisik wa yu'akharu lan dikerekake apa rub'ul jinayati masalah pidana jinayat wal mukhasamati lan konflik li anna dzarika krana sak temene mengkono-mengkono jinayat lan mukhasamah iku innama yakunu angin pestine ana apa dzalik ana iku ba'da syahwatail batni sakwise syahwat batin wal farji lan syahwate farji. Jadi ketika sampean meneliti di berbagai macam literatur fikih di madhab manapun itu paling banyak ditemui yang pertama pasti pembahasannya ibadah mahdoh, ibadah dengan Allah, masalah sholat, zakat, puasa, haji itu pasti bab di awal. Setelah itu diikuti muamalah, kitabul buyu, kemudian bab nikah, yang terakhir bab jinayat. Mengapa demikian? Karena pasti yang masalah ukhrawi, masalah akhirat itu hal yang paling penting. Hal yang paling harus didahulukan untuk dipahami. Baru yang kedua masalah duniawi, masalah muamalah. Nah biasanya ketika orang itu sudah penuh dengan urutnya sudah dipenuhi dengan dunia, baru muncul syahwat. Nah makanya bab yang ketiga kemudian bahas nikah. Nah ketika sudah ada nafsu perut dan nafsu farji, maka pasti nantinya akan timbul pertikaian sama manusia. Akhirnya yang paling terakhir DKI bab jinayah. Jadi memang berurutan di dalam kitab-kitab fikih. Ketika orang kelaparan nggak mungkin mikir nafsu farji ini, nggak mungkin, pasti mikir perutnya dhisik. Bai itu secara bahasa itu merupakan pertukaran barang dengan barang. Sedangkan secara istilah di bai itu merupakan transaksi pertukaran harta yang bertujuan untuk memberikan hak milik
ataupun memberikan hak manfaat untuk selamanya. Dimaksud dengan tufidu milka ainin, namanya jual beli pasti tujuannya untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan ganti berupa uang. Uang itu nanti diberikan kepada penjual, kita mendapatkan barangnya. Atau manfaatin alat takbidi, yaitu memberikan hak pakai tapi harus selamanya. Itu nanti masuknya bek. Ketika nggak selamanya, nanti masuknya ijarah, sewa, beda lagi. Nah, kemudian masuk pada akad. Akad sendiri itu apa? Karena semua transaksi itu pasti dasarnya adalah akad. Jadi ketika nanti akadnya apa, pasti nanti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pasti nanti semuanya dilihat dari akadnya. Ketika ada pertikaian, maka pasti akan dilihat dari kontraknya, bentuk dari akadnya, perikatannya. Wa huwa utawi sing diarani akad iku al ijabu wal qabul, ijab lan qabul. Ijab itu sebuah ucapan, entah itu dari penjual atau pembeli yang menawarkan barang atau menawarkan uang. Nah, wal qabul itu orang yang menerima, entah itu dari baik atau mustari. Kharaja kejaba bihi kelawan lafat akad apa al mu'atatu mu'atoh. Apa mu'atoh lali istilah itu. Jadi saling memberikan barang tapi tanpa disertai dengan akad. Enggak ada ucapan jual beli, hanya ini Kang, saling menerima, satu menerima uang, satu menerima barang, tapi enggak ada sama sekali akad jual belinya. Itu namanya mu'attah. Fala yan akidu mongko ora sah, ora kabundel atau ora sah biha kelawan al mu'attah apa al bai'u transaksi jual beli alal masyhuri ing atase qaul masyhur fi madhabil Imam Syafi'i. Wahtara tetapi ne milih sinten al Imamu An-Nawawi, milih sihatahu ing sahebe. Wa huwa utawi ikhtiyarul Imam An-Nawawi iku madhabul malikiyati, madhabe maliki. Fima ing dalem perkara ya'uddu kang nganggep hu ing ma sapa sing nganggep annasu menungso biha kelawan mu'athah dianggep bai'an ing jual beli. Jadi akad itu suatu transaksi ijab dan qabul. Seumpama ke koperasi, Kang, saya mau beli tempe 10.000. Oh ya ini Kang. Nah, uangnya diberikan, barangnya diberikan. Itu namanya ijab dan qabul. Saya beli, memberi dengan uang 10.000, terus ya saya jual. Nah itu tempenya dijual. Nah itu namanya akad ijab. Itu namanya ijab qabul atau akad. Tapi ada lagi kebiasaan kita, tinggal ngasih uang 5.000, tempenya sudah diangkat 5, sudah diambil 5. Sudah nggak ada pertentangan di situ, pasti kita menganggapnya itu sebuah transaksi jual beli. Nah, tapi dalam qaul masyhurnya mazhab Syafi'i, akad seperti itu nggak sah. Bukan bek namanya, tapi mu'athah. Tapi seingat saya di Syarahnya Fathul Qorib Al-Baijuri itu ditafsir. Ketika barangnya remeh ya, seperti tempe tahu itu nggak apa-apa pakai mu'athah tanpa ada akad, entah itu secara lesan ataupun tertulis. Yang penting wis kayak duit barang itu cukup, itu sudah sah ketika barangnya remeh. Jadi ketika barangnya nggak remeh maka nggak boleh, harus ada transaksi nyata, entah itu berupa ucapan, isyarat ataupun tulisan. Itu yang dinamakan dengan mu'athah. Kalau kita zaman sekarang kan jarang pakai akad, pakai ijab qabul. Paling tanya, Pak, ini berapa 10.000, langsung ngasih uang 10.000 ambil barang. Tapi nggak apa-apa ketika barangnya remeh. Bahkan di Imam Nawawi pun juga membolehkan hal tersebut. Beliau Nawawi kan salah satu musyahid fatwa dalam mazhab Syafi'i. Nggak mau ponderek ini.
Tapi ketika barangnya itu barang penting atau transaksi yang indikasi untuk pertengkarannya kuat, maka sebaiknya ditulis. Seperti ketika akad salam, pesan barang, itu yang paling bagus itu hitam di atas putih. Masih sering terjadi percekcokan di sana. Sudah beli, sudah bayar roksul malnya, pesan barang itu harus bayar uangnya dulu. Ternyata barangnya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti yang sering terjadi ya, membangun rumah dengan cara borongan, dapat separuh, pemborongnya kabur. Itu loh bahayanya. Makanya yang bagus itu kalau hal-hal yang mengerikan seperti itu, ricuhnya itu indikasinya kuat, presentasinya tinggi, sebaiknya dibuat hitam di atas putih, dibuat apa namanya, sebuah saksi, nah tulisan. Khawatir ketika terjadi salah satu yang berkhianat, itu kita bisa nuntut. Tapi ketika nggak ada buktinya, itu sulit untuk nuntut. Nah, makanya penting hal-hal seperti itu. Sama saudara aja bisa geger mergo masalah ngeten iki, masalah muamalah. Makanya harus ditulis. Ketika barangnya tidak barang remeh, ketika sampean kehilangan itu sampean sakit hati, nah itu sebaiknya ditulis. Entah itu difoto atau gimana, yang penting ada dokumentasinya. Jaga-jaga. Kurang mari Pak Imam. Muawadzatin, menjelaskan muawadzah. Akdu muawadzatin. Muawadzatin kharaja kejaba bihi kelawan muawadzah apa alhibatu hibah. Li anal muawadzata karena sak temene muawadzah iku takunu ana apa muawadzah, ana iku minal janibaini saking dua arah, dua pihak. Minal mustari bayane saking minal mustari iku tetep saking pembeli, asamanu utawi ana asamanu utawi dhuwit, wa minal bai iku tetep saking penjual, al musmanu utawi barang. Fadha mongko ikilah dhuwit iku iwadhu hadza dadi gantine utawa dadi regane barang. Bi khilafil hibati kelawan bedani hibah. Krana fa innaha mongko sak temene hibah iku min tarafin saking arah saking pihak wahidin kang siji. Jadi yang dimaksud muawadhah itu harus saling menukarkan barang. Entah itu barang dengan barang ataupun barang dengan uang. Maka enggak disebut muawadhah, akad muawadhah itu ketika berupa hibah. Karena hibah itu hanya pemberian satu pihak, yang pihak lain itu tidak menerima apa-apa. Ariyah juga itu juga enggak bisa dikatakan ariyah, pinjam itu enggak bisa dikatakan muawadhah karena yang satu dapat barang, yang satu enggak dapat apa-apa. Enggak bisa dikatakan muawadhah. Maliyatin kharaja kejaba bihi kelawan lafat maliyatin apa annikahu nikah, bahwa utawi nikah iku akdu muawadhatin, akad muawadhah, ijol-ijolan pertukaran ghairi maliyatin sakliyane bondo. Haitsu anal iwadha ing dalem dinggon sak temene ijole iwate iku min jihati zaud saking perspektif bojo, saking arai bojo lanang iku al mahru mahar, wa min jihatil mar'ati ing dalem bojo wadon iku al bud'u halal dijima. Wal bud'u taibud'u iku layu sama ora iso diarani apa al bud'u, ora iso diarani malan ing harta.
Nek nikah itu termasuk akad muawadhah tapi sing bukan maliyah. Ya mergo mahar bener maliyah, tetapi kan kehalalan untuk dijima itu bukan maliyah. Gak bisa untuk dijual belikan. Hal untuk dijima itu gak bisa untuk diperjualbelikan. Hak halal untuk menjima istri itu tidak bisa diperjualbelikan. Makanya tidak bisa disebut maliyah. Tufidu milka ainin, jelasake saking tufidu milka ain. Kharaja kejaba bihi kelawan lafat tufidu milka ainin apa al ijaratu. Ijarah al muaqqatatu sing dibatasi wektu. Wa fahiya utawi ijarah al muaqqatah iku tufidu. Awe faedah apa hiya apa al ijarah al muaqqatah awe faedah milkal manfaati ing hak kepemilikan manfaat muaqqatan kelawan di wektu lal aini ora kelawan duweni barange. Sudah jelaskan tadi yang ijarah itu berbeda dengan bai'un manfaat. Baik manfaat itu harus selamanya. Kalau ijarah itu pasti ada waktu, entah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun itu ijarah. Kalau ijarah namanya ijarah atau baik manfaat itu dia hanya memiliki hak pakai, tetapi dia tidak memiliki hak milik. Dibedakan ya, hak milik dan hak pakai. Au manfaatin alat takbidi kal ijarati kaya dene iki wis ya al aslu sirek ngisore guru ya au manfaatin alat takbidi kal ijarati kaya dene ijarah al muabbadati kang dilawasake fahiya utawi al ijarah al muabbadah iku sama diarani apa al ijarah al muabbadah diarani bai'an kaya diarani bai'an ing ba' kabai'i hakil mamari kaya ngadol hak lewat au haqqi wad'il khosyabi utawa hak ndeleh kayu alal jidari ing atase tembok wa haqqil bina'i lan hak bangun. Apa sih maksudnya? Suratu utawi gambarane baik manfaat ayakula yang tau ngucap sapa baik lahu maring mustari bi'tu aku adol ka ing sira haqqal binai ing hae bangunan iki ala hadza syathi ing atase ikilah teras masalan ing dalam umpamane dikadha kelawan rego sakmene wal muradu ta kang dikersakake bil haqi kelawan lafat al haq iku al istihqaq aweh hak al istihqaq aweh hak. Jadi dimaksud karo hakil bina itu. Jadi dia hanya memberikan hak pakai, hak manfaat saja, bukan hak kepemilikan. Jadi ketika menjual manfaat tetapi di waktu namanya ijarah, ketika menjual manfaat itu tanpa waktu muabadah selamanya, maka dia masuknya bai'. Al aslu fihi al aslu utawi dalile fihi ing dalem ba' iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala wa ahallallahu lan ngahalalake sinten Allah Gusti Allah al bai'a ing jual beli wa harrama lan ngaramake sinten Allah ar-riba ing riba
Wa khabaru lan hadis suilat ditanggeti sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayul kasbi utawi pundi-pundine pendamelan atyabu iku kang paling apik, kang paling sae Kanjeng Nabi. Kala jawab sinten Kanjeng Nabi, amalur rajuli penggaweane wong biyadihi kelawan tangane wong. Wa kullu bai'in lan saben-saben transaksi mabrurin kang ora bujuk, kang ora ngapusi. Aila hisya tegese ora ana penipuan iku maujud fihi ing dalem bek wala khiyanata lan ora ana khianat iku maujud. Jadi memang kegiatan ekonomi itu yang paling baik menurut Kanjeng Nabi itu ya orang yang bekerja dengan menggunakan dirinya sendiri, jasa maksudnya, dan orang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara yang baik. Jadi iso loro iki sing iso sukses ya wong loro iki. Orang paling kaya di dunia ya sing duwe Amazon lho. Dia bergerak dalam bidang jasa. Sing duwe Microsoft dalam bidang jual beli. Petani, peternak itu jarang sing sampai koyo ngono. Dawuh Kanjeng Nabi ngono. Wong sing bergerak dalam bidang jasa, wong sing melakukan perdagangan iku mesti sing paling apik. Buktine saiki sing paling sugih ya wong iku. Kayak nek tukang pijit sugih ya. Sugih ya tukang dodol rokok. Dodol sing duwe jarum lho, salah satu yang paling sugih sa Indonesia. Sing nukone larat sing duwe wong sugih. Sing duwe ya gak ngerokok, pinter nyene. Hati nek iso mesuk milih dua iki, bidang jasa iso di advokat iso, jadi pengacara. Di guru kan jasa. Jadi pengembang aplikasi, programmer, di pedagang, jadi pengusaha karet, batu bara, nah ngono rek. Masalahnya orang untuk saat ini ya akhir-akhir ini ya orang yang paling bermanfaat itu ya orang yang mempunyai harta. Bantunya jelas berupa harta. Ketika orang miskin kan bantunya hanya doa. Sedangkan orang kaya juga bisa berdoa. Nah, ini orang Islam itu harus kuat dari segi apapun, dari segi keilmuan kuat, dari segi harta juga harus kuat. Kadal fakru ayakuna kufro. Wong sing miskin tuh banyak kufur nikmatnya. Sambatan Gusti Allah. Ya, tapi wong sukses iku iso kuat, iso bantu wong liya. Dirungokno wong liya. Wong sugih tapi sing apik. Harta itu dibawa mati lho, Rek. Amal jariah lho itu dibawa mati. Amal sugih jariah sing akeh. Masjid bangun pondok. Dibawa mati hartane. Sedekatin jariatin dibawa mati, harta kita itu dibawa mati. Harta yang disedekahkan, yang didermakan, yang dijariahkan untuk hal-hal baik itu dibawa mati oleh kita. Makanya meneh duwe akeh iku sing paling akeh bagiane iku kudune sampean go mati, iku sing dijariahno, sing disedekahno, sing didermakno. Jadi sing bener itu harta itu dibawa mati. Makanya untuk bisa membawa mati harta itu yaitu amalur rajuli biyadihi atau kullu bai'in mabrun, dadi penjual besar, pedagang besar ya. Hartane ben iso digawa mati.
Dalile meneh wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam utawi dalile iku qauluh, dasare iku qauluh. Innamal bayu ang pestine utawi transaksi atau jual beli iku antara din saling ridho. Iki dalil asali. Tapi banyak teman-teman kita itu kabeh nggunakan dalil iki. Akhirnya trading forex sing kudune gak oleh akhirnya nggih dalil iki innamal bayu antara pokoke padha ridhone gak apa-apa. Pinjam berbunga gak apa nggih dalil innamal bayu antara. Padahal innamal bayu antara itu untuk dalil hukum asalnya. Hukum asal lah jual beli nanti bisa haram ketika sudah melenceng dari aturan. Batasan riba ono, batasane gharar ono, batasane zalim ono. Ketika itu semua diterak jadi haram jual beli ini. Di jual beli itu tidak ada batasan, tidak mutlak halal, tapi tetap ada batasannya. Betul, al aslu fil muamalah al-ibah, hukum asal dari transaksi ekonomi itu boleh hatta yadullah dalil ala tahrimnya, sampai ada dalil, sampai kita mendapatkan dalil yang mengharamkannya. Ketika ada dalil riba ono, dalil nggak boleh zalim ono, dalil nggak boleh bojo ono yo. Akhirnya ketika jual beli tadi menyentuh salah satu kriteria, entah tadi ribanya, gorornya, curangnya, udah haram jual beli ini. Jadi nggak bisa semuanya kegiatan ekonomi ditabrakkan dengan innamal bayu antarodin, karena itu hukum asal. Ketika melenceng ada yang menabrak batas sudah haram. Contohnya di bawah ini. Ahkamul bai'i utawi si nomor 5 diwaca ya. La hisyafihi wala khiyanata. Al farqu utawi bedane bainal hisyi ing dalam antarane hisyun wal khiyanati lan khiyanat iku anal awala sak temene sing pertama yaitu al hisyun iku tadlisun, penipuan yajiu kang balik apa tadlis balik iradatil mabi'i maring zatiyai mabek barang sing didol. Ka ayyuja ida gambare kaya yen tong ngriting rambute dikriting sapa baik syi'rul jariyati keliruan syi'rul jariyati ing rambute budak wadon wayu hamira lan ngabangake sapa baik penjual utawa gustine wajhaha ing wajahe jariyah, rambutnya di api-apikno padahal rambutnya keribu digawe keriting digawe lurus, arep didol diwapi dirubah bentuk fisike, asne ireng di apa nek ngarani ngene kok dilas dadi putih, di seminggu dadi ireng meneh lho, iku jenenge penipuan. Jadi penipuan yang berhubungan dengan zatiyai mabek itu namanya ghisyun. Ghasya ya ghisyun. Sedangkan kalau khianat wasani utawi sinam loro iku aamu luwih umum apa asani le anahu krana sak temene asani iku tadlisun, penipuan rujuk fi dzatihi ing dalem zatiyae mabek au sifatihi utawa sifate mabek au amrin utawa perkara kharijin kang liyani apa amr ka ayasifahu kaya yen to nggambarake mensifati sapa baik hu ing mabek disifati bisifatin kelan pira-pira sifat kadzibatin sing goroh waka ayat kuro lan yen to nyebutake sapa baik lahu maring mabek nyebutno samanan ing rega kadziban sing goroh. Sedangkan kalau khianat itu lebih umum, jadi penipuan dari barangnya, menipu dari sisi barangnya juga disebut khianat. Dari sifat menjelaskan sifat-sifatnya ternyata nggak sesuai itu juga khianat. Contohnya menjual kitab. Kitab ini bagus, ini asli dari Beirut, ternyata buatan Hidayah Surabaya. Itu namanya khianat. Dalam menjelaskan sifatnya dia nggak jujur. Ini barang bagus, ini barang asli, original. Ternyata barangnya barang palsu. Atau menyatakan baru padahal dia bekas, itu khianat. Jadi lebih ke sifat kalau
khianat itu. Atau yang sering dilakukan pedagang ketika ditawar 10.000 ya belum boleh, ini di toko sebelah ini masih 15.000, padahal dia nggak tahu harga di toko sebelah berapa, tapi dia berani ngomong dia 15.000. Itu sering dilakukan oleh pedagang, menghindari dari penawaran pembeli. Harusnya nggak usah berbohong seperti itu, cukup belum boleh gitu aja kan cukup. Tapi pedagang itu cepat kaya tapi yo sering menipu seperti itu. Bahayanya di sana. Sering mudah tergelincir untuk menipu, untuk meyakinkan konsumen. Nggak boleh seperti itu. Ahkamul bai'i. Siswi tarik mari pe. 20 menit. Nah, jadi sampai 17.30. Ahkamul bai'i khamsatun. Lihat guru nyeritakno filosofi ini. Mengapa sih kita harus mempelajari jual beli? Karena pada zaman Sayyidina Umar dulu itu orang yang boleh pergi ke pasar, orang yang boleh bertransaksi ekonomi itu haruslah orang-orang yang tahu fikih muamalah. Bahkan salah satu ulama ada yang mengutip perkataannya Imam Malik itu menyatakan siapa saja yang tidak faham fikih muamalah itu dia pasti akan melakukan riba, entah itu dia itu sadar atau mau atau enggak, dia pasti akan melakukan riba. Nah, ini penting fikih muamalah ini untuk menghindari riba, karena riba itu salah satu dosa yang paling besar, itu riba. Selain memakan harta anak yatim, melakukan riba itu salah satu dosa besar. Karena hati-hati nggak kroso, riba itu sangat nggak terasa, halus sekali. Saya ada orang pinjam uang, ya udah saya pinjami 100.000, tapi besok kamu harus mijit saya, itu udah nggak boleh, udah riba, karena dia mengambil keuntungan dari orang yang hutang. Ya sudah nggak apa, tapi pedamu saya pakai, itu nggak boleh. Boleh ambil jaminan, tetapi nggak boleh dipakai barangnya itu. Meskipun katanya hadis kulu qaulin jarna man fa riba, tapi ulama sepakat dengan itu. Sepakat dengan maknanya bahwa setiap transaksi hutang itu tidak boleh si penghutang, si pemilik piutang itu menarik keuntungan dari orang yang hutang. Ya Pak, saya pinjami 100 juta, tapi anak bapak harus nikah dengan saya loh, gitu loh. Ada harusnya, ada tapi, ya itu nggak boleh seperti itu. Itu banyak terjadi di masyarakat kita. Nggak kroso. Orang yang nggak belajar riba ya nggak merasa itu perbuatan dosa, perbuatan yang salah. Dikira saling menguntungkan. Padahal akad torf, transaksi utang piutang itu bukan transaksi yang saling menguntungkan, tetapi dia transaksi tabarruk, transaksi yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Maka sama sekali tidak boleh mengambil keuntungan dalam hal transaksi hutang piutang. Hutang piutang itu bukan jual beli, bukan transaksi ekonomi yang bersifat mengambil keuntungan, nggak boleh. Bahkan pahalanya orang yang beri pinjaman dengan pahalanya orang yang beri harta itu lebih tinggi pahala orang yang beri pinjaman. Karena orang yang beri belum tentu yang diberi itu butuh, sedangkan orang yang meminjam itu pasti yang meminjam uang itu butuh uang. Itu bedanya. Dikit lagi. Ahkamul bai'i khamsatun, utawi pira-pira hukume bai' iku khamsatun ana 5. Al-awalu tese pertama iku wajibun, hukume wajib. Kabeh ta'ami kaya dene jual beli panganan lil mudhari, ngadol panganan lil mudhari maring wong sing butuh, idza kana ing dalem nalikane sapa baik penjual iku fadilan luweh an hajatil bai saking idza kana ing dalem nalikane ana apa ta'am ana iku fadilan luweh apa ta'am luweh an hajatil bai saking kebutuhan pokoke baik. Walam tasmah lan ora berkenan, ora mampu
ora kuwasa apa nafsuhu awak dhewe ne baik ora kuwasa bibadlihi nyerahake to'am majanan kelawan gratis. Jadi hukum jual beli ada 5. Yang pertama hukumnya wajib menjual barang ketika barang yang dijual itu adalah barang yang sangat dibutuhkan dan si penjual dia masih punya stok untuk dirinya sendiri, masih ada sisa, maka dia wajib menjual barang tersebut kepada pembeli. Nah, kalau zaman sekarang itu contohnya hand sanitizer sama masker. Ketika ada orang yang membeli itu dan pedagangnya itu masih cukup untuk memberikan sisanya, maka wajib dijual. Nggak boleh nggak dijual, dosa. Karena dalam posisi sekarang itu sangat butuh masker. Koyok nek gak masker itu bakal kena corona contohnya. Jual beli apapun, jual beli jaket di daerah yang bersalju itu wajib menjual pedagang itu. Ketika stoknya ada, sisa loh, stoknya sisa untuk dirinya sendiri wajib. Artinya wajib ketika dia nggak mau menjual itu dosa. Apalagi sengaja menaikkan harganya berlipat-lipat itu dosa, ihtikar, dianggap menimbun. Nggak boleh seperti itu. Ketika sudah seperti sekarang menimbun padi seumpama dengan tujuan besok akan dijual semahal-mahalnya, itu nggak boleh. Ketika kondisinya paceklik, sangat sulit mencari beras, itu kita nggak boleh menjual dengan harga yang tidak wajar. Dosa, nggak boleh mengambil keuntungan dalam kondisi demikian, itu nggak boleh. Ketika barang itu menjadi barang pokok, asalnya barang tersier, kemudian menjadi barang primer, itu nggak boleh dijual dengan harga tidak wajar. Mandubun asani utai senam loro iku mandubun hukume sunnah. Kabai kulli sain kaya ngedol setiap perkara fihi iku tetep ing dalem kul manfaatun utawi ana manfaat linasi kanggone menungsa. Keterangane idza qarana ing dalem nalikane barengi sapa barengi hain bai'u syai'in manfaat bai'u kulli syai'in fihi manfaatun. Idza qarana ing dalem nalikane barengi sapa barengi haing akate kumang bai'u kulli syai'in biniyati dibarengi biniyati kelawan niat as-sholihati kang bagus. Jadi ketika sampean jadi pedagang, sampean jadi buruh, jadi pekerja dalam bidang jasa, itu ketika sampean AKT transaksi ini kegiatannya sama niati, itu hukumnya sunnah. Padahal hukum asale adalah mubah. Wa ahallallahul bai'a. Makruhun asalisu ta Islam telu iku makruhun makruh. Kalbai kaya dol tinuku ba'dal adzani ing dalam sawise adzan al awali kang pertama li sholatil jumu'ati kanggo salat Jumat. Asalisu ta Islam telu iku makruhun makruh. Kalbai kaya disirek al-arabi utai senam rapat iku mubahun mubah wa huwa utai arabi utawa mubah iku al aslu hukum asal fi ing dalem hukum asal jual beli itu adalah boleh, tetapi naik derajatnya menjadi sunnah mandub itu ketika kita diniati beribadah kepada Allah. Setiap kerjaan itu pekerjaan mubah, ketika diniati untuk beribadah kepada Allah kita mendapatkan pahala. Makanya dalam kitab Ta'limu ta'alim itu kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'il niyah. Jadi banyak sekali di mata manusia itu kegiatannya remeh, nyambut gawe, dagang,
tetapi dia menjadi bernilai ibadah menurut Allah ketika dia diniati dengan niat yang baik, berdagang niat dengan diniati ibadah, melaksanakan perintah Allah. Tetapi ada lagi, dia niat baik, mengajar azan apik azan. Muga nek wong nyangka azan iku perkara elek azan, dadi muadzin iku apik, tetapi dia azane pengin dirungokno Mbak A, Mbak B, Mbak C, pesenane Mbak A, Mbak B, Mbak C lho. Iku dadi perkara elek. Ketika niatnya enggak baik, niatnya supaya dipuji, supaya disenangi oleh manusia, itu dadi elek. Padahal adzan itu kok masalahnya apik, sunnah, jenenge adzan itu sunnah. Tapi iso dadi elek ketika iso dadi lebur nilainya ketika niatnya sudah enggak bagus, niatnya karena manusia. Jadi tarkul amal li ajlin nasi iku riyaun. Ninggalno nglakoni perkara apik, aku gak salat sunah tahiyatul masjid wis. Engko ben gak diarani riya, ben gak diarani apik karo menungso, iku diarani riya. Tarkul amal li ajlin nasi iku riyaun. Aku gak poso wis ben gak diarani wong apik, iku riya. Jare Syekh Fudail bin Iyad. Begitupun sebaliknya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Ngelakoni perkara apik tapi krana ben didelok menungso. Wal amalu li ajlin nasi iku syirkun, diarani syirik. Syirik kecil. Syirik maring Gusti Allah kudune harusnya adzan itu diniatkan menjalankan perintah Allah, tapi adzan diniatkan menjalankan request Mbak A. Loh ya toh. Berarti rusak, niat amalnya rusak. Makanya itu harus sesuai dengan porsinya, harus didudukkan sesuai dengan tempatnya. Perkara mubah itu diniati mendapat pahala. Perkara yang sunnah adzan tapi niatnya dunya, niatnya itu untuk melaksanakan request ya, akhirnya hilang. Bahkan diarani syirik karo Syekh Fudail bin Iyad. Wah, saya belum menjelaskan POJK dan lain-lain. Bisa aja setelah menjelaskan kriteria B nanti kita kolaborasikan dengan peraturan-peraturan muamalah kontemporer yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Jual beli online kan belum ada, di zaman kitab nggak ada jual beli online. Jual beli pulsa, top up, kita bahas besok. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.